Yuk. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Adik-adik, apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa ya. Semua sehat-sehat? Puji Tuhan. Itu yang Ibu harapkan. Baik, sebelum membuka kegiatan kita, Ibu minta dari salah satu adik-adik yang bisa memimpin doa. Adik-adik semua bangkit berdiri supaya kita mendengarkan doa. Ibu dan teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Izinkan saya yang mendoakan dengan ajaran Allah Tuhan dan berkata siapa yang berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih segala masalah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk panitia yang sudah memimpin doa. Baik, Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Jessica Ivana Woli, hadir Bu. Agnianti Serintingo Ngomas, hadir Bu. Tresia Aurelia, hadir Ibu. Sudah dengar nama semua? Sudah, Bu. Kayaknya hadir semua hari ini ya? Iya, Ibu. Baik. Sebelum lanjut ke materi untuk hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita semua, mari adik-adik bangkit berdiri untuk kita menyanyikan lagu wajib. Salah satunya itu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, untuk materi kita hari ini, materi tentang teks anekdot. Sebelum masuk pada materi hari ini, Ibu mau bertanya materi sebelumnya siapa yang masih ingat? Ada masih ingat? Weh, kayaknya ramai sekali ini. Siapa? Coba? Oke, Adi, coba. Jadi di minggu lalu itu kita berbicara membahas tentang tes laporan hasil observasi. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, pintar sekali. Yang lain coba? Siapa lagi? Oke, Adi Nona yang satu. Yang kita Kakak. pelajari minggu kemarin itu mengkreasi informasi dalam laporan hasil observasi. Ya, mengkreasi laporan hasil observasi atau hasil pengamatan. Oke, kita memberikan aplaus. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengidentifikasi struktur teks anekdot. Yang kedua, menganalisis unsur kebahasaan teks anekdot. Jadi sebelum masuk pada materi hari ini, Ibu bagikan dulu pretestnya ya, sebagai bahan untuk cek atau tes kemampuan awal adik-adik ya. Nanti dikerjakan selama 5 menit ke depan ya. Oke, silakan dikerjakan pretestnya. Nanti dijawab sesuai dengan pemahaman adik-adik yang berkaitan dengan TSA anekdot. Oke, baik, sudah? Sudah? Tolong adik dikumpulkan pekerjaan yang tadi yang dites. Sudah dikumpulkan semua? Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi itu hanya untuk tes kemampuan adik-adik ya, pemahaman awal. Jadi baik, materi kita hari ini tentang
kritik sosial melalui teks Anekdot. Oke. Sudah pernahkah adik-adik mendengar kata anekdot? Sudah? Sering dengar kata anekdot itu di mana sih? Siapa bisa? Di video-video Bu. Di video-video, apa lagi? Di koran, di mana lagi? Di buku cerita, di mana lagi? Banyak sekali teks anekdot itu kita temukan di media sosial atau di surat kabar ataupun di buku-buku cetak. Betul tidak? Betul. Nah, teks anekdot yang adik-adik pernah baca atau yang pernah adik-adik ketahui itu salah satunya tentang apa? Cara keledai membaca buku. Pintar sekali, tepuk tangan. Ya, cara keledai membaca Buku. itu kan teks Anekdot. Nah, oke. Sebelum kita maju lebih jauh, Ibu tampilkan video pembelajarannya dulu supaya kalian bisa paham ya. Bisa toh? Oke, kita simak bersama ya. Pada suatu hari seorang menteri tiba-tiba punya niat jelek kepada Abu Nawas. Menteri tersebut iri pada perhatian raja yang dia anggap berlebihan pada Abu Nawas. Tak ada angin dan tak ada hujan. Saat tersebut tiba-tiba memberikan seekor keledai pada Abu Nawas. Ajari keledai itu membaca. Dalam 2 minggu datanglah kembali kemari. Kita lihat akhirnya, ujar sang menteri pada Abu Nawas. Tanpa mikir yang panjang dan pertanyaan yang melontarkan, Abu Nawas menerima keledai pelayan. Padahal dalam hatinya, Abu Nawas merasa cemas. Apakah dia bisa menuruti kemauan sang menteri atau tidak? Ia juga penasaran dengan maksud dan tujuan si menteri yang tiba-tiba memberikannya keledai. Apakah ini satu-satunya di antara tipu dayanya buat menghancurkan nama baikku? Tanya Abu Nawas dalam hati dapat menyelesaikan masalah pria dan rumah sempitnya itu. Meski merasa cemas, Abu Nawas tetap berusaha tenang. 2 minggu kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dan bertemu dengan menteri. Tanpa banyak bicara, sang menteri kemudian mengajak Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun al-Rashid. Baginda, saya akan menunjukkan siapa sebenarnya diriku ini, kata menteri tersebut. Hai menteri, ada apa dengan dirimu? Tanya Raja Harun al-Rashid dengan suara tinggi. Tenang Baginda, hari ini Baginda akan tahu kecerdasan akalku sebenarnya mengungguli kecerdasan Abu Nawas, ucap menteri itu dengan angkuh. Mendengar pernyataan menteri tersebut, Abu Nawas merasa heran dan penasaran dengan maksud omongan sang menteri. Apa yang akan dibuat oleh menteri ini? Gumam Abu Nawas dalam hati. Baiklah, bila satu di antara kalian menang, maka ia memiliki hak memperoleh 1 kantung dinar ini, namun untuk yang kalah akan tampil 3 bulan di penjara, tutur Raja Harun. Tak bisa mengelak, Abu Nawas sudah menyanggupi permainan yang dia anggap aneh ini. Belum selesai ia menerka-nerka maksud permainan ini, tiba-tiba ada yang menunjuk pada 1 buku besar. Coba tunjukkan bila keledai itu dapat membaca, tidakkah engkau cerdas dalam semua hal? Pinta pada menteri Abu Nawas. Tanpa berpikir lama, Abu Nawas lalu menggiring keledainya ke buku itu. Sampul dibuka. Kemudian di keledai memandang buku itu. Selang beberapa saat, keledai mulai membalik halaman demi halaman dengan lidahnya. Keledai itu terus membalik lembar demi lembar hingga halaman paling terakhir buku itu. Setelah tak ada lagi lembaran yang harus dibuka, keledai tersebut memandang Abu Nawas. Demikian, keledai itu dapat membaca kata Abu Nawas, mendengar kata-kata Abu Nawas, menyanyikan kembali angkat bicara. Bagaimana caramu mengajari dia membaca? Tanya sang menteri mulai merasa panik. Sesampainya di rumah, saya siapkan lembaran-lembaran besar serupa buku serta saya sisihkan biji-biji gandum di dalamnya, jawab Abu Nawas. Keledai itu harus belajar membalik halaman agar bisa memakan biji-biji gandum itu hingga ia terlatih benar untuk bisa membalik halaman buku, lanjut Abu Nawas. Namun bukankah dia tak tahu apa yang dibacanya? Bantah sang menteri. Memang demikian cara keledai membaca, dia cuma membalik-balik halaman tanpa tahu isinya, jawab Abu Nawas santai. Bila kita membuka-buka buku tanpa tahu isinya, kita disebut setolong keledai bukan, kata Abu Nawas lagi. Jawaban ketik Abu Nawas tersebut mendapat anggukan setuju dari Baginda Raja Al-Rashid. Raja tahu, sepintar-pintarnya hewan, tak ada yang bisa sesempurna manusia.
hanya manusia bodoh saja yang tidak memakai akalnya buat berpikir. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang menteri tersebut merasa kesal. Raja akhirnya memberikan hadiah berupa sekantung dinar kepada Abu Nawas, sedangkan masuk ke penjara sesuai perjanjian yang sudah disepakati. Oke, sekian videonya. Bisa disimak tadi? Bisa? Masih ingat tadi penjelasan dari anekdot seperti apa? Masih ingat tidak tadi? Bersifat lucu. Yang kedua? Bersifat menghibur. Coba? Ya, bersifat konyol. Apa lagi? Bersifat humor. Apa lagi? Sindiran kepada seseorang. Jadi, ciri-ciri teks anekdot itu yang pertama berupa sindiran. Betul tidak? Nah, sindiran. Misalnya tadi, secara tidak langsung disindir manusia. Karena manusia sering membuka buku hanya mau melihat gambar. Bukan berarti keledainya yang membaca buku. Betul tidak? Kalau ada manusia yang membaca buku seperti itu, berarti tidak setolol keledai. Ada tidak tadi video? Ada kan? Ya. Jadi itu ciri-ciri yang berikut apa lagi? Bersifat humor. Tetapi ingat, ada perbedaan humor dan anekdot. Kalau anekdot itu bersifat fakta, bersifat nyata. Betul tidak? Terus kalau humor itu tidak nyata atau tidak secara fakta dia. Nah, karena apa? Contoh kalau kita bercanda dengan seseorang tidak ada perencanaan, namanya humor. Atau contoh kalau kita membaca hal-hal yang lucu di media sosial atau lewat Facebook, kita lihat langsung senyum. Berarti itu secara langsung, betul tidak? Betul. Nah, beda dong dengan anekdot. Teks anekdot itu seperti tadi, cara keledai membaca buku. Dan juga dosen yang juga jadi pejabat. Atau teks tentang perundungan. Atau teks tentang apa lagi? Bully. Nah, itu bully tadi tentang perundungan juga ya. Nah, itu yang dikatakan anekdot. Bisa membedakan? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Jadi itu struktur teks anekdot. Kita masuk struktur teks anekdot. Yang pertama apa? Siapa yang tahu? Yang pertama apa? Yang pertama abstrak. Yang kedua, siapa yang tahu? Coba ke kanan, nona ke belakang. Orientasi. Yang ketiga, nona yang tengah saja. Orientasi. Krisis. Yang keempat, lihat di sini dulu. Lihat coba. Koda. Yang kelima, yang depan, reaksi. Ini kayaknya kebalik ya? Seharusnya reaksi koda. Koda atau evaluasi. Ya, jadi struktur teks anekdot itu ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama, abstrak. Abstrak berbicara tentang apa? Siapa yang tahu? Coba? Yaitu sebagai penggambaran cerita. Ya, penggambaran cerita secara umum. Dan ada sindiran sarkasme. Oke, kalau ironis sangat pedas. Kalau bahasa Indonesia yang baku sangat tajam. Kata-katanya sangat tajam, lebih tajam daripada jarum. Nah, contohnya, kau ini
sikat gigi ya? Bau sekali mulutmu. Nah, itu tajamnya. Kecuali kalau masuk pada sarkasme, teman sikat gigi tidak. Mulutmu bau sekali. Berarti itu sindiran secara halus. Betul tidak? Nah, kalau sarkasme dihalus, di sarkasme lebih halus lagi. Teman, tolong rambutnya disisir ya kalau katanya sekolah. Kalau teman bersisir rambut, saya malu ketika saya sama-sama dengan teman. Nah, itu sindiran secara halus. Betul tidak? Nah, kalau kita masih berbeda. Kalau ya, cuma kau cantik, tapi sayangnya bau sekali mulutmu. Nah, tajam loh. Sakit hati kita itu tertusuk lebih dari jarum. Orang bilang kata-katamu lebih tajam daripada pedang. Pernah dengar kata-kata itu? Pernah dengar majas itu? Itu majas yang ada pada teks anekdot. Ya. Apa lagi? Majas apa lagi? Masih ada? Menggunakan kata kerja tindakan. Dari video yang ada dengan tadi, ada tidak kata-kata tindakan? Ayo, ada? Ayo, siapa? Oh ya, ada di belakang. Coba kata-kata tindakan. Kata-kata tindakan itu berarti kata yang sedang melakukan sesuatu. Nah, video tadi apa? Menjadi itu. Pintar sekali. Siapa yang mengajari kalian membaca buku? Abu Nawas atau Nasruddin? Nasruddin. Ya, ibu ngerti ya. Ya, karena sudah siap mungkin sudah mengantuk. Nanti sebentar kalau kita speaking ya. Oke. Jadi kata kerja tindakan. Ayo kata Abu Nawas, ayo Nasruddin. Silakan mengajari kalian ini untuk membaca buku. Berarti Nasruddin langsung melakukan pekerjaan. Sekalipun Nasruddin dalam hati, saya disuruh ya. Emangnya bisa kalian membaca buku? Padahal kan kita tahu bersama bahwa binatang apapun tidak bisa membaca buku. Tadi mereka membolak-balikkan halaman itu dengan menggunakan kaki atau lidah, tetapi membaca paling tidak bisa. Kecuali manusia. Sekalipun hewan itu kan memiliki yang namanya naluri, tetapi tidak melebihi manusia. Manusia memiliki hak budi, tetapi hewan hanya memiliki naluri. Jadi tidak mungkin hewan itu melebihi manusia. Ya, itu kata kerja tindakan. Yang berikut, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah. Kalau ibu sudah katakan kalimat perintah, berarti di akhir kalimat ada tanda seru. Pintar sekali. Tanda seru berarti kalimat itu merupakan kalimat perintah. Diperintahkan untuk melakukan satu pekerjaan. Sama dengan kalimat tindakan. Bertindak untuk melakukan pekerjaan. Betul tidak? Betul. Pintar sekali. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Oke. Saya jangan mengantuk. Kita speaking dulu ya. Oke. Ibu ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Tepuk pagi. Tepuk sore. Berarti konsentrasinya masih stabil. Oke, sekali lagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Siang malam. Bingung ya? Siang berapa? Siang malam. Iya. Berarti tidak konsentrasi tidak malam tadi. Sore yang ada. Ada tidak? Tidak ada. Berarti konsentrasinya kurang stabil. Ulang lagi ya. Tepuk pagi dan siang.
ulangi saja. Tepuk sore. Tepuk sore dan pagi. Ya, pintar. Oke, tepuk tangan untuk kita. Silakan duduk kembali. Sekarang untuk kita maju, silakan berbentuk kelompok. Silakan maju untuk berbentuk kelompok. Yang di belakang cari teman kelompoknya. Silakan ya. Harus berkolaborasi, jangan duduk dengan teman-teman yang sudah lebih dekat. Harus cari teman. Kelompok 1 tugasnya mengidentifikasi struktur teks anekdot. Sudah ya? Nah, nanti ingat tulis nama kelompoknya ya. Sebelum kalian kerja tugasnya, silakan perhatikan dulu videonya ya. Videonya pendek saja ya. Pendek saja dan di teks itu sudah jelas. Bisa toh? Bisa. Ayo kerja dari sekarang. Silakan. Nanti masing-masing kelompok tentukan memang moderatornya siapa, pematerinya siapa ya. Halo, kelompok berapa di sini? Bentar. Bagaimana? Sudah bisa paham? Sudah? Pembahasan dari teks anekdot. Strukturnya kan ada 5. Tentukan yang pertama apa sampai pada yang ke-5 ya. Oke, baik. Kita presentasi ya. Ya. Siap. Oke, kelompok 1 tidak usah pakai meja ya, berdiri saja. Ya. Tentukan memang moderatornya siapa, pematerinya siapa. Nanti kalau menjawab pertanyaan boleh sama-sama jawab ya. Jangan ya. Semua karena hanya beberapa orang saja. Silakan kelompok 1. Sudah siap kelompok 1? Oke, silakan. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusikan perkiraan saudara sikap untuk menempatkan materi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Kami mendiskusikan tentang struktur dari teks dosen yang juga menjadi pejabat. Struktur yang pertama ada abstraksi. Abstraksi yang telah kita tahu bersama adalah gambaran umum, di mana di situ Abstrak ya, abstrak bukan abstraksi. Abstrak ya. abstrak atau gambaran umum. Jadi dalam teks tersebut itu berada pada kata di mana di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa yang sedang berbincang-bincang. Jadi kalimat tersebut merupakan gambaran umum dari teks pejabat, seorang dosen yang juga merupakan pejabat. Struktur yang kedua ada orientasi. Orientasi itu berisi adik simba atau yang kita kenal bersama dengan 5W1H, di mana yang pertama itu menanyakan apa bisa kita ketahui bersama bahwa menanyakan peristiwa sedang terjadi. Jadi seorang dosen yang juga seorang pejabat. Terus di mana itu menanyakan tempat. Di sini tempatnya di sebuah universitas, tepatnya di kantin. Terus ada kapan, itu menanyakan waktu. Jadi mereka berbincang-bincang itu di pagi hari. Ada siapa, itu menanyakan tokoh yang ada dalam cerita tersebut, yaitu ada Tono dan juga Udin. Berikut mengapa. Mengapa itu berkaitan dengan alasan, di mana
karena dosen tidak pernah berdiri saat mengajar. Dan bagaimana itu jika ia bangun maka kursinya akan diduduki oleh orang lain. Terus ada struktur yang ketiga, krisis. Krisis itu inti peristiwa yang memuat hal yang lucu, di mana ada katanya itu yang namun Tono tetap meminta agar Udin mau menerka teka-tekinya. Sedangkan struktur yang keempat itu ada reaksi. Reaksi itu respon dari krisis tadi yang memuat lucu. Jadi reaksinya mendengar pernyataan Tono, Udin menanyakan apa hubungan antara menjadi dosen dan pejabat. Ya kalau dia berdiri takutnya kursinya diduduki orang lain, bukan Tono. Terus struktur yang terakhir itu ada koda atau penutup. Koda atau penutup yang juga berupa kesimpulan. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Pertanyaannya, mengapa seorang dosen tidak mau berdiri? Pertanyaannya, mengapa seorang dosen tidak mau berdiri? Karena tidak mau digantikan kedudukannya sehingga tidak mau berdiri. Kalau seandainya berdiri berarti kursinya diambil oleh orang lain. Sekian dari hasil presentasi kami. Kami akan menutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Sangat luar biasa. Baik, Ibu akan mengambil kesimpulan atau evaluasi ya. Jadi materi kita hari ini tentang struktur teks anekdot, unsur kebahasaan teks anekdot, dan menyajikan teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda, dan yang terakhir pesan-pesan dari teks Anekdot. Dari materi hari ini, apakah adik-adik sudah paham? Sudah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Baik, sekarang Ibu mau tanya satu persatu. Bagaimana perasaan adik-adik sepanjang materi tadi Ibu jelaskan dan teman-teman sudah presentasikan yang berkaitan dengan materi tentang anekdot? Saya sangat senang karena sudah mendapat materi baru itu tentang anekdot. Pokoknya ini momen yang gembira sekali untuk menghadapi sebuah diskusi pada saat ini. Ya, momennya sangat bagus, materinya bagus, tidak sulit amat, gitu ya. Ya, itu materi kita hari ini. Oke, baik. Jadi sebelum menutup kegiatan kita, Ibu minta salah satu untuk kumpulkan dulu buku detek. Oke. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin doa. Ada? Oke, silakan. Ya, materi kita hari ini sudah selesai, maka mari kita pulang ke rumah kita masing-masing. Terima kasih. Ting ting, song song, ting tong.